Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Nah, bertemu lagi dengan Bu Retno ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang muatan pelajaran IPA. Materinya adalah ciri khusus dan adaptasi hewan terhadap lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapkan dulu bukunya, pensilnya, ballpointnya, jangan lupa. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu. Nah, seperti itu ya. Walaupun belajarnya di rumah, harus tetap rapi, harus tetap mandi dulu sebelum belajar supaya semangat. Lanjut. Nah, kita akan mempelajari tentang ciri khusus dan adaptasi hewan terhadap lingkungan. Apa sih ciri khusus itu? Ciri khusus adalah ciri yang hanya dimiliki oleh hewan tertentu yang berguna untuk membedakan hewan tersebut dengan hewan yang lain. Jadi, ciri khusus itu adalah ciri yang melekat pada diri seekor hewan ya, dan tidak dimiliki oleh hewan lain. Nah, contoh misalkan kayak ular. Nah, dia kan bersisik kayak gitu, terus jalannya menggunakan otot perut. Nah, itu adalah ciri khususnya. Misalkan kayak bunglon, dia bisa merubah warnanya dia, merubah warna tubuhnya. Nah, itu adalah ciri khusus dari hewan. Nah, hewan apa saja yang akan kita bahas ciri khususnya? Berikut pembahasannya. Yang pertama, ada kelelawar. Nah, kelelawar itu adalah termasuk jenis hewan mamalia. Nah, hewan ini adalah jenis hewan, ini maaf ya tertutup ya, ini hewan nokturnal. Nah, nokturnal itu adalah hewan yang beraktivitas pada malam hari ya. Jadi kalau dia itu malamnya itu berterbangan untuk mencari makan, nah kalau siang dia tidur. Nah, terus pada umumnya si kelelawar ini memakan serangga, tapi juga ada hewan kelelawar yang memakan buah-buahan. Jadi kalau misalkan kita punya buah mangga nih di pohon, sore masih utuh, tapi ketika pagi harinya kita tengok, besoknya kita tengok, loh, kok sudah ada sebuah lubang di mangganya. Nah, itu pelakunya adalah ini, karena dia adalah pemakan buah-buahan. Terus yang selanjutnya adalah menggunakan sistem sonar untuk membantu mencari makanan pada waktu malam hari. Memiliki kemampuan ekolokasi dan mampu mendengar bunyi ultrasonik. Nah, bagaimana sistem sonar dan ekolokasinya si kelelawar? Si kelelawar ini kenapa kok ketika dia terbang di malam hari itu tidak nabrak-nabrak, entah nabrak pohon atau mungkin nabrak manusia atau nabrak tembok atau nabrak yang lainnya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, karena dia punya ini yang namanya sistem sonar. Nah, sistem sonar ini adalah si kelelawar ini akan mengeluarkan sebuah bunyi ya, bunyi yang frekuensinya paling besar. Ini adalah bunyi ultrasonik. Nah, kalian sudah mempelajari ya jenis bunyi, ada infrasonik, ada ultrasonik, dan ada audiosonik. Nah, si kelelawar ini dia mengeluarkan yang namanya getaran bunyi ultrasonik. Nah, getaran tadi itu akan mengenai benda. Nah, dari mengenai benda ini tadi, si ultrasonik ini nanti akan dipantulkan lagi. Nah, dia mampu untuk mendengar itu. Makanya ketika dia mau mendekati tembok, dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi. Jadi ketika terbang itu dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi ya. Bunyinya ini akan dipantulkan oleh bendanya tadi, misalkan tembok. Nah, dia tidak akan jadi nabrak kayak gitu. Jadi sistem sonarnya tadi dia dengar, oh di sini ternyata ada benda keras yang mungkin saya bisa menabraknya. Nah, itu karena dia mempunyai sistem itu, nah makanya dia bisa menghindari tabrakannya tadi. Nah, sedangkan kemampuan ekolokasi itu adalah kemampuan dia mencari mangsa atau mencari makan itu di sekitarnya kayak gitu, di sekitar lingkungannya seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua adalah cicak atau cecak ya. Termasuk jenis hewan reptilia. Dia adalah jenis hewan pemakan serangga, makanya ada lagu cicak-cicak di dinding, ya, diam-diam merayap datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap, seperti itu. Nah, nyamuk adalah jenis serangga. Nah, kenapa si cicak ini dia bisa menempel di tembok tanpa dia terjatuh? Tapi mungkin ada ya sebagian yang gara-gara dia berkelahi atau bertengkar dengan temannya terus dia jatuh bisa. Nah, tapi kenapa kok dia bisa merayap atau bisa menempel di tembok, bahkan di atap rumah ya, di bagian apa namanya,
plafon kayak gitu, dia bisa menempel tanpa terjatuh. Nah, karena apa? Di telapaknya ini terdapat yang namanya perekat. Nah, jadi telapakannya itu beda dengan telapakan manusia. Jadi dia bentuknya kayak apa ya? Bergerigi-gerigi gitu, bergelombang. Nah, akhirnya itu bisa menempel di dinding seperti itu. Nah, terus yang keempat dia memiliki kemampuan autotomi. Kemampuan autotomi itu adalah kemampuan ini, dia memotong sebagian ekornya ini ketika ada mangsa. Jadi misalkan ada mangsa yang ingin menangkap dia. Nah, ketika dia sudah tertangkap di bagian ekornya, nah dia segera memutus ekornya itu, kemudian dia lari. Nah, seperti itu. Itu adalah cara dia melindungi diri dari musuhnya, yaitu dengan cara memotong nih bagian dari ekornya ini yang namanya autotomi gitu ya. Kemampuannya adalah autotomi. Terus memiliki lidah yang panjang dan lengket. Nah, jadi ketika dia mencari mangsa, dia akan menjulurkan lidahnya. Ketika ada mangsa misalkan nyamuk atau serangga yang lainnya, dia tinggal menjulurkan lidahnya, kemudian si serangga tadi bisa menempel di lidahnya kemudian dimakan. Nah, terus selanjutnya adalah bebek. Bebek adalah jenis hewan unggas. Paruhnya itu berbentuk sudu. Nah, seperti ini ya. Sudu ini mempermudah ketika dia mencari makan di daerah perairan atau di daerah yang air kayak gitu. Nah, bentuknya adalah panjang dan lebar di bagian ujung. Terus kakinya berselaput. Kaki berselaput ini memudahkan dia untuk berjalan di daerah yang licin. Nah, dan juga memudahkan untuk berenang. Terus di bagian bulunya ini mengandung lapisan lilin. Jadi ketika dia itu berenang di sungai atau di kolam mungkin atau di sawah yang basah, bulunya ini tidak akan basah. Karena apa? Karena dia punya lapisan minyak di bagian bulunya seperti ini. Jadi ketika itu dia setelah dia berenang di sungai, dia tinggal mengepakkan si badannya itu, mengepakkan bulunya, menggoyang-goyangkan badannya. Nah, dia sudah kering karena apa? Dia punya lapisan minyak. Selanjutnya ada unta. Nah, unta ini adalah jenis hewan mamalia. Ciri khususnya tentunya ini dia punya punuk. Punuk unta itu tidak selalu dua ya, ada yang satu, ada yang dua. Nah, dia hidupnya di gurun pasir. Dia memiliki ini bulu mata yang panjang dan kelopaknya itu berlapis dua. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melindungi mata si unta ini dari debu atau pasir yang berterbangan di gurun pasir. Nah, lanjut. Terus banyak minum dan sedikit berkeringat. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Gunanya supaya dia bisa bertahan hidup di gurun. Karena seperti yang kita tahu, gurun itu kan udaranya sangat panas dan jarang sekali ditemukan yang namanya sumber air. Nah, makanya dia ini jarang berkeringat supaya apa? Supaya cairan dalam tubuhnya itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam tubuhnya. Jadi tidak dikeluarkan melalui keringat. Terus kaki panjang dan telapak kaki yang tebal. Ini gunanya untuk apa? Gunanya supaya ketika dia berjalan di padang pasir itu tidak terperosok dalam pasirnya tadi. Terus telapaknya yang tebal gunanya untuk apa? Gunanya untuk melindungi kakinya ini dari udara yang panas ya gitu. Nah, Bruno pengen menjelaskan dulu tentang punuknya unta. Punuknya unta ini ada orang yang berpendapat bahwa punuk unta itu untuk menyimpan cadangan air. Nah, itu salah. Nah, punuk unta itu sebetulnya untuk menyimpan cadangan lemak. Jadi ketika dia makan, lemak dalam tubuhnya itu akan disimpan di sini. Nah, setelah disimpan, si lemak tadi bisa dibakar menjadi energi yang bisa berfungsi untuk dia bertahan hidup di gurun pasir. Nah, terus kenapa kok dia bisa juga bertahan hidup padahal gurun itu kan panas, nggak minum kayak gitu? Gimana? Nah, ternyata sel darah merahnya si unta ini berbeda dengan hewan mamalia yang lain. Kalau hewan mamalia yang lain itu berbentuk bulat, sel darah merahnya ternyata dia berbentuknya adalah oval. Nah, karena dia oval, dia lebih bisa ya yang tadi ya lebih bisa untuk menyimpan cadangan airnya tadi, atau dia karena banyak minum dan sedikit berkeringat seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, hewan selanjutnya itu adalah bunglon. Bunglon adalah jenis hewan reptilia. Dia memiliki lidah yang panjang dan lengket, ya seperti si cicak tadi. Terus memiliki kemampuan mimikri. Mimikri ini adalah
Nah, hewan bunglon tadi dilanjutkan ya, memiliki kemampuan mimikri. Mimikri ini adalah kemampuan dia untuk mengubah warna tubuhnya dia. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia mengubah warnanya untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari musuh, seperti itu. Lanjut. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu adalah jenis hewan nokturnal. Jadi dia ciri khususnya adalah memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam dan mampu membelokkan kepalanya 180 derajat. Jadi seperti itu, dia memangsanya ini karena dia memiliki pendengaran dan penglihatan yang teramat sangat tajam. Jadi dia ketika dia aktif di malam hari, dia mampu mendengar suara-suara yang kecil. Nah, bagaimana cara dia untuk mencari mangsa? Caranya adalah dia mengeluarkan bunyi-bunyi yang membuat si mangsanya tadi takut. Nah, akhirnya dia akan bergerak-bergerak. Nah, kemudian dia tangkap seperti itu. Nah, semut. Semut adalah hewan yang suka bersarang di dalam tanah. Semut itu bermata tuli, matanya buta dan tuli. Jadi dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Nah, cara mereka berkomunikasi adalah menggunakan antenanya ini. Antenanya ini berfungsi untuk menyentuh, membau dan merasakan getaran suara. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Nah, adaptasi itu adalah kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempertahankan hidup. Nah, adaptasi ada 3 ya macamnya. Ada adaptasi morfologi, ada fisiologi, dan ada tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi itu adalah adaptasi tentang bentuk tubuh. Nah, jadi hewan ini bentuk tubuhnya akan menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ada beberapa macam, yaitu adaptasi morfologi terhadap jenis makanan dan adaptasi terhadap jenis habitat. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau jenis makanan itu akan membedakan bagaimana bentuk paruh dari burung. Nah, ini dia pemakan ikan dan cacing, paruhnya akan bergerigi, nyaring. Terus ini untuk elang itu tajam. Kalau biji-bijian paruhnya akan pendek tebal. Sedangkan pemakan serangga itu bentuknya akan seperti pahat. Nah, burung pelikan itu akan berkantong besar. Dan biji-bijian itu paruhnya pendek ya, seperti ini ayam. Lanjut. Nah, sedangkan kalau untuk unggas, dia untuk jenis aves-aves ini akan membedakan bagaimana bentuk kakinya kayak gitu. Nah, ini ada kaki pejalan kaki, terus ada kaki yang berselaput untuk berenang, ini untuk mencengkeram, ini untuk pemanjat, dan ini untuk yang suka bertengger seperti itu. Nah, adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Berbeda dengan adaptasi morfologi yang bisa kita lihat, adaptasi ini tidak terlihat secara langsung karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian dalam tubuh hewan. Contohnya, misalnya detak jantung hewan yang sedang berhibernasi itu akan lebih lemah daripada yang tidak berhibernasi atau yang tinggal di cuaca ekstrim ya, khususnya dia akan berhibernasi atau mengalami tidur yang panjang. Terus yang kedua adalah hewan-hewan herbivora yang mempunyai enzim selulase untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik. Dan yang ketiga adalah burung hantu yang punya penglihatan yang tajam untuk melihat pada malam hari. Nah, selanjutnya ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu adalah adaptasi yang dilakukan oleh hewan, terutama untuk melindungi dirinya dari musuh atau dari hewan-hewan yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh contoh-contoh adaptasi tingkah laku hewan. Ya, ada beberapa yang melindungi diri dengan tanduk. Itu ada sapi, rusa, kerbau. Dengan tinta itu adalah cumi sama gurita. Melindungi dengan bau itu ada walang sangit, kepik, ulat, dan sigung. Yang melindungi dengan durinya itu ada landak. Dengan cangkangnya yang keras, rumahnya yang keras itu ada kura-kura, siput, sama kerang. Dan melindungi diri dengan merubah warna itu ada bunglon. Nah, kalau yang bisa dan racun serta sengatan itu bisa ular, kalajengking, lebah. Nah, dengan autotomi, masih ingat nggak autotomi? Ya, autotomi itu adalah cara melindungi diri hewan itu dengan cara memotong ekornya tadi ya, itu ada cicak dan kadal.
Terus ada yang berpura-pura mati. Pura-pura mati itu ada kecoa dan kumbang seperti itu. Nah, cukup penjelasan dari Bu Retno. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Nah, tetap semangat, tetap berdoa supaya kita bisa segera sekolah gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat.